Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa-siswi MTS, seperti biasa sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu bersama-sama ya untuk membaca doa belajar seperti biasa. Ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bin Anak-anakku sekalian, perhatikan. Sebelum pelajaran dimulai, Bapak mau mengabsen terlebih dahulu siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Yang pertama, Mas Zainal. Hadir, Pak. Yang hadir ya. Mbak Siti, hadir. Mas Sunarwan. Hadir, Pak. Mas Supri. Hadir ya, tapi lagi ke belakang. Mbak Koritatul. Mbak Koritatul. Hadir. Oh iya. Ya, nggak apa-apa. Selanjutnya, itu diambil dulu buku paketnya yang ada di tas atau LKS, kira dikeluarkan, ditaruh di atas meja. Ya. Materi kali ini, ya, materi kali ini melanjutkan dari yang kemarin, yaitu dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Ya. Dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Jadi tujuan pembelajaran materi ini yaitu siswa dapat memahami misi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, dan siswa dapat memahami hambatan dakwah, ya, hambatan-hambatan dakwahnya. Itu Rasulullah ketika berdakwah itu tidak semulus seperti orang-orang zaman sekarang yang mendakwahkan itu lancar, tidak ada yang menghalangi. Kalau zaman Rasulullah itu banyak sekali yang menghalanginya, terutama kaum kafir Quraisy itu sangat menghalangi. Bahkan termasuk Umar bin Khattab ketika belum masuk Islam itu orang yang sangat menghalangi dakwah Rasulullah. Kita lanjut ke materi, itu tentang dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Ini yang pertama, keadaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Islam lahir di Jazirah Arab di abad 2 kekaisaran, yaitu Kekaisaran Persia dan Kekaisaran Bizantium. Agamanya Majusi sebagai agama resmi Kekaisaran Persia, agama Nasrani sebagai agama resmi Kekaisaran Bizantium atau Romawi. Sebagian besar penganut agama Yahudi tinggal di kota Madinah. Mereka adalah suku Bani Quraisyah, Bani Gatafan, Bani Nadir, Bani Kainuka, Bani Aus, dan Bani Khazraj. Di Mekah banyak sekali yang menyembah berhala, batu, dan pepohonan. Kondisi masyarakat Jazirah Arab sebelum Islam lahir di zaman jahiliyah atau zaman kebutuhan. Jadi kondisi masyarakat
sebelum Islam itu disebut zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Selanjutnya, yang kedua, dakwah masa awal ya. Dakwah masa awal ini pada usia 40 tahun Nabi Muhammad SAW sering bertahanus di Gua Hiro sebelah timur kota Mekah. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi, Malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, disitulah Nabi Muhammad sudah menjadi nabi dan rasul. Selanjutnya, strategi dakwah awal ini, dakwah Rasulullah, pertama dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ya, tidak bisa langsung secara terang-terangan. Sasarannya itu warga terdekat, ya, keponakan, dan dari orang-orang kaum lemah. Selanjutnya, bentuk hambatan dakwah. Nah, sebelum bentuk hambatan dakwah, itu tadi awalnya kan dakwah awal secara sembunyi-sembunyi. Nah, setelah itu, setelah semakin menguat, dakwah mulai terbuka. Ketika itu turun surat Al-Hijr ayat 94. Surah Nabi Muhammad SAW mengajak ketauhidan secara terang-terangan. Seruan terbuka tersebut membuat Islam masyarakat luas dan menjadi pusat perbincangan warga kota Mekah, terutama suku bangsa Quraisy. Banyak yang menentangnya pada masa awal. Orang-orang dapat menerima dakwah adalah orang-orang dari golongan tertindas dan kaum miskin. Bentuk hambatan dakwahnya ini di Mekah pada awal muncul dari kaum kafir Quraisy. Mereka melakukan segala cara agar Nabi Muhammad menghentikan dakwahnya. Salah satu bentuk pemboikotan selama 3 tahun pada umat Islam di Mekah itu ditulis di papan untuk pemboikotnya dan ditancapkan papan tersebut di sampingnya Ka'bah. Itu apa itu bentuk pemboikotannya? Pertama, tidak mau berbicara dengan orang Islam. Kedua, tidak mau berjual beli dengan orang Islam. Tiga, tidak mau menikah dengan orang Islam. Hambatan dakwah yang lain, kaum kafir Quraisy tidak percaya apa yang disampaikan Rasulullah, bahkan mendustakan dan mengejek beliau. Di antara yang mendustakan dakwah Nabi Muhammad adalah Abu Lahab dan istrinya Abu Jahal serta Umar bin Khattab ketika belum masuk Islam. Dakwah semakin menguat ketika Umar bin Khattab masuk Islam. Selanjutnya, ancaman dan siksaan. Itu ada ancaman dan siksaan oleh
Selanjutnya ibrah, misi dakwah Nabi Muhammad, ini pelajaran yang dapat diambil dari dakwah Nabi Muhammad. Dalam misi dakwah dilakukan dari cara sembunyi-sembunyi kepada orang terdekat. Selanjutnya telah mulai menguat dulu secara terbuka. Perjuangan menegakkan kebenaran memerlukan kesungguhan dan pengorbanan serta berpegang teguh pada petunjuk Allah. Selanjutnya sifat dan sikap Nabi Muhammad SAW yang perlu dipelajari dalam perjuangan adalah menampilkan sikap terpuji dan mempunyai sifat sidik, amanah, patonah, dan tablik. Dua, menyebarkan misi dan mencari pendukung dari orang-orang terdekat. Tiga, berdakwah secara terbuka pada saat kebutuhan masyarakat. Begitulah untuk mendukung kekuatan. Lima, menyadarkan keberhasilan hanya kepada Allah. Selanjutnya, ini kalian untuk mendiskusikan dengan teman sebelahnya. Jadi dengan teman sebelahnya itu apa yang Pak Irwan tadi sudah jelaskan itu didiskusikan. Saya beri waktu 15 menit. Ya, Pak. Siapa? Kan ya? Ya, Pak. Karena setelah itu nanti setelah kalian diskusi dengan teman sebelahnya, nanti Pak Irwan akan menanyakan, ya, akan menanyakan hasil tadi yang Pak Irwan terangkan sudah paham atau belum. Ya, sepertinya sudah cukup ya. Ini Ampun, Pak. Ya, Pak. 15 menit ya. Sekarang Bapak mau tanya ini. Mau tanya pada Mas Zainal ini. Siapa? Pada Mas Zainal ini. Mas Zainal tadi memperhatikan ya, yang Bapak terangkan ya. Iya, Pak, memperhatikan, Pak. Bapak tanya nomor 1 ini. Sebutkan strategi dakwah awal Nabi Muhammad SAW di Mekah. Jawabannya apa tadi setelah diskusi teman sampingnya? Ya, Pak, strategi dakwah yang digunakan oleh Rasulullah itu ada dua, Bapak. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Begitu, Bapak. Ya, terima kasih. Mas Zainal betul itu. Mas Zainal betul. Beri tepuk Ya, tangan. terima kasih. Tangan. Beri tepuk tangan. Ini yang kedua, saya tanya pada Mbak Siti Maisaroh. Ini soal yang kedua. Aku sudah diskusi ya sama teman sebelahnya ya. Sebutkan 3 bentuk pemboikotan hambatan dakwah umat Islam di Mekah. Untuk 3. Ya. Ya, terus ya, betul sekali. Betul sekali. Ya. Tepuk tangan sama Mbak Siti Maisaroh.
Beri tepuk tangan. Ya, Mbak Maisara luar biasa, Mbak. Iya. Tadi Mbak Khairuddin sempat ke belakang, mungkin tidak mendengarkan. Tapi insya Allah sudah paham ya Mbak Khairuddin ya? Ya, Pak. Paham ya? Ya, Pak. Ya. Yang tadi sudah saya terangkan dari awal di sini, alhamdulillah saya anggap anak-anak sudah paham semuanya. Tadi sudah saya ambil contoh dua siswa, Mas Zainal sama Mbak Titi Saro, alhamdulillah sudah bisa menerangkan. Sudah bisa menerangkan, anggap sudah bisa. Selanjutnya nanti materi selanjutnya itu dilanjutkan pada minggu depan. Pada minggu depan. Punya pelajaran pada pagi hari ini cukup ya. Cukup. Oh iya. Nah, terima kasih. Sampai bertemu lagi di pelajaran berikutnya. Kita tutup pelajaran pada pagi hari ini bersama-sama dengan membaca Alhamdulillah. Rabbil alamin. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.